sore Mbak Martini. Saya Vera mahasiswa dari Poltekkes. Saya melakukan kunjungan ulang ya Bu ya. Kemarin saya habis dari sini ya. Ya, kemarin ada banyak pertanyaan dari Ibu ya. Ya, jadi macam-macam KB dulu ya Bu ya. Ibu yang dulu menggunakan KB Sontek. Kenapa Ibu memilih KB Sontek? Ya sepertinya kayaknya praktis. Ibu takut kalau pakai jarum Sontek. Baik, nggak apa-apa. Kalau darah saya bisa hamil loh pakai ini pakai jarum, pakai implan. Saudara jenengan. Pakai implannya berapa lama Bu? Tetangganya 5 tahun. 5 tahun. Tapi ya, itu belum ada 5 tahun. Udah lepas kok mau pasang lagi, tapi kok terus sudah pasang kok dia nggak tahu kalau hamil, tahu-tahu umurnya udah 5 bulan apa ya kok ada gerak-gerak di perut. Tapi udah hamil lah. Itu saat kan KB implan itu sama aja Bu, kandungannya hormon. Jadi misalkan baru pasang itu jangan langsung dipakai dulu, soalnya hormonnya belum bekerja di tubuh. Kemungkinan tetangganya ibu itu pas sudah habis dipasang dipakai ujinya, jadi belum efektif. Jadi angka kegagalannya di situ Ibu. Jadi kelemahannya KB implan atau KB pil, KB suntik itu sama aja. Jadi misalkan mengkonsumsi atau suntik pertama kali itu harus dijarak dulu, jangan langsung berhubungan, soalnya hormonnya belum bekerja di tubuh secara maksimal. Makanya itu pas suntik pertama sama pasang yang pertama itu kan kalau yang udah berkali-kali nggak apa-apa aja, tapi kalau baru awal itu harus dijarak dulu paling nggak 1 minggu mateng. Ya, terus kalau IUD itu nggak apa-apa, misalkan dipasangkan nanti misalkan ada keluar flek itu bukan darah haid, tapi itu karena habis dipasang alat tuh Bu. Alat itu masangnya pas haid ya? Ya, kalau masangnya pas jenengan udah mau selesai, masih ngeflek. Jadi jangan pas tapi kalau pas lepasnya juga pas haid juga saat ngeflek. Jadi pas mau selesai. Iya, mau selesai. Soalnya apa, kalau masih banyak darah yang keluar nanti agak susah. Iya. Nanti kalau udah ngeflek enak, jadi jenengan banyak lendirnya yang keluar tuh Bu, untuk mengurangi rasa nyerinya. Soalnya kakak saya pakai itu, pakai yang IUD KDR ini tuh. Soalnya habis sesar langsung dipasang sekali. Iya, di rumah sakit ya Bu ya, bilang gitu. Enggak apa-apa. Tapi kok nganu ya, katanya itu banyak kok, banyak terus lama. Kalau memang itu IUD itu memang efek sampingnya headnya jelas lancar Bu, soalnya itu kan nggak ada efek hormonal yang mengganggu kita, jadi itu alamiah, nggak apa-apa. Yang penting kalau makannya banyak itu pola makannya banyak, yang sayur-sayuran, buah-buahan, minum air putih biar nggak anemia, biar nggak lemes badannya. Kalau kebanyakan kasus itu kalau yang pada bermasalah itu suntik sama KB pil biasanya. Kalau KB pil itu biasanya lama kesuburannya cepat, cuman kadang kalau nggak cocok tuh mual, pusing, keluar flek-flek di wajah, macam itu. Kalau pil suntik juga biasanya kan akan berat badan. Ya kalau yang 3 bulan enten sing nganu nek kula nggih mboten maksudnya mboten terus naik secara drastis itu enggak ya? Biasa Ya, jadi memang cocok. Ada juga yang nek cocok turunnya malah lemes. Belum tentu Bu, jadi yang bikin lemu itu biasanya karena pola makannya sering banyak atau manis-manisan maupun. Kalau 3 bulan itu kekurangannya biasanya ada yang haid, ada yang cuma ngeflek. Biasanya ada yang nggak haid sama sekali. Iya, banyak yang kaget tuh Bu. Kalau saya dulu pertama itu malah ngeflek terus entah. Ngeflek terus lama berapa hari? Cuma ngeflek tapi 2 mingguan apa ya? Masih selesai. Itu masih batas normal, soalnya baru keseimbangan hormon. Tapi ini lebih dari 14 minggu nanti dikonsulkan ke dokter spesialis aja. Atau ya Bu, jenengan besok mantepnya mau kajian apa?
Nah habis melahirkan insya Allah masih suntik lagi. masih bagus ki apa tuh? Yang paling bagus IUD Bu. Jadi Tapi kan IUD kadang ada yang kebobolan. nah jadi gini Ibu, kalau IUD itu yang jelas positifnya jenengan itu nggak nambah hormon. Jadi seiring berjalannya waktu, usia kan di atas 35 tahun itu disarankan untuk KB IUD. Soalnya apa Bu? Pengaruhnya kalau hormon kita berlebih nanti akan memicu terjadinya hormon yang berlebih, kadang bisa menjadikan kanker serviks. Padahal cuma kaki. Soalnya kan hormon itu kalau menumpuk itu kan kurang bagus Bu, berarti bertahun-tahun. Kalau enggak ya diselang-seling nggak apa-apa. Makanya kenapa tadi kemarin saat pertemuan kunjungan kemarin kan saya bilang, Bu apakah pernah Ibu melakukan pap smear itu untuk mengetahui Bayar nggak sih? pap smear itu kalau IVA ya kan ada pemeriksaan di puskesmas. Kalau IVA di puskesmas bisa gratis, tapi kalau pap smear itu nanti mahal. enggak mahal sih, terjangkau, enggak sampai 100.000 kok. Di rumah sakit apa? Di tempat bidan praktek nanti ada kolaborasi dengan laboratorium. Enggak ada 100. Kita kan ngeceknya paling 1 tahun sekali tuh Bu. Nanti apa ini cuma diambil sampelnya lendirnya aja. Nanti untuk mengetahui sedini mungkin ada tanda-tanda yang mengarah ke kanker serviks. Wanita memang butuh penting banget Bu. Karena umur di atas sana biasanya kan nggak ada tanda-tanda Nggih, awalnya. nggih. Biasanya kalau tanda-tanda ke kanker serviks itu diantaranya dengan keputihan yang berwarna, gitu, berwarna kuning sampai kehijauan, baunya agak bau busuk kayak telur busuk itu loh Bu. Kemudian setiap kali berhubungan itu keluar darah kayak sakit kayak gitu. Misalkan Ibu ada dijumpai seperti itu, segera periksakan mawon. Apa nggih Bu nggih? Kemudian ini kan usia kandungannya Ibu sudah menginjak trimester ketiga ya Bu ya. 35 tahun. Trimester ketiga. Jadi sudah masuk ke trimester ketiga. Ini sudah 36 mingguan lebih. Nah kan persiapan persalinannya kan besok HPA-nya tanggal 5 Juni ya. Berarti kitaran 1 bulan lagi ya. Ini bisa maju ya Bu ya. Yang jelas Ibu buku KIA-nya ini dibaca tanda-tanda persalinan, tanda bahaya persalinan, dia bisa dijumpai segera ke tenaga kesehatan terdekat. Tanda dan gejala akan melahirkan. Jadi mulus-mulus itu teratur Bu. Dalam 10 menit udah ada 4-5 kali. Semakin kencang semakin sakit. Kemudian keluar lendir darah dari jalan lahir, keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban. Tapi kalau keluar ketuban itu nggak usah menunggu kencang-kencang, segera langsung ke tenaga kesehatan ya Bu. Biasanya kalau air ketuban tuh rasanya tidak terasa, beda kalau kita habis bisa kita tahan ya Bu ya. Kemudian rasa ingin buang air besar. Kemudian tanda bahaya persalinan, diantaranya tanda bahaya persalinan ya, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Pendarahan lewat jalan lahir keluar darah sor-soran terus. Kemudian tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Jadi itu posisinya melintang biasanya. Jadi harusnya kan kepala di bawah Bu. Jadi ini biasanya sudah diketahui secara dini saat dengan pemeriksaan. Ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang. Jadi jenengan kan ini udah anak ketiga ya. Jadi paling enggak mengejan itu 1 jam harus lahir. Karena jenengan sudah anak ketiga. Kalau yang anak pertama nanti pengajarnya itu maksimal 2 jam. Jadi ya Bu, jadi tenaganya dikuatin ya, nutrisinya ditambah biar besok tak melahirkan lancar, ya sehat semuanya. Kemudian air ketuban itu keruh Bu, jadi warnanya bisa kehijauan, itu berbahaya dan berbau. Setelah bayi lahir, hari-hari tidak, atau setelah bayi jenengan lahir, hari-hari ini buatan mendang-dang itu biasanya nanti misalkan jenengan lahiran di bidan mandiri atau rumah, segera kita lakukan rujukan di tenaga kesehatan yang lebih tinggi di rumah sakit. Atau jenengan merasa gelisah, mengalami kesakitan yang hebat itu, nanti akan segera dilakukan tindakan. Terus apa saja yang dilakukan Ibu Nifas agar dapat menyusui eksklusif? Mungkin kalau jenengan sudah lahiran, segera cepat peluk bayi ya Bu ya.
dan biarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahiran, jadi IMC, inisiasi dini ya Bu ya. Dalam 30 sampai 40 menit akan menemukan puting susu ibu, jadi nggak usah dibantu biar bayinya mencari sendiri ya. Kemudian kunci sukses menyusui itu yang pertama, menyusui sesering mungkin, minimal 2 jam sekali. Tapi dirasa adiknya udah kelihatan haus mencari putih, segera diberikan. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi seimbang dan minum cukup. Jadi gizi seimbang itu ya ada lauk pauk, sayuran, itu udah gizi seimbang. Atau itu ya harus mahal. Jadi sayuran kan kalau di pedesaan itu gampang, mudah dicari dan nggak mahal. Istirahat cukup, nyenengah pola tidur mengikuti pola tidur bayi, biar nanti asinya tidak terganggu makin banyak nanti. Kalau nyenengah capek, lemah, nanti mempengaruhi hormon yang menghasilkan asi banyak, yang hormon prolaktin kan gitu ya. Kemudian lakukan relaksasi, misalkan nyenengah capek ya nanti olahraga ringan, olahraga nifas itu loh Bu. Kemudian sebelum menyusui adik cuci tangan pakai sabun ya. Kalau ibu kan apa bisa di dapur nemu lombok kota ini toh. Kemudian sebelum memberikan asi ke bayi itu baiknya bersihkan puting susu dengan air bersih dulu baiknya, terus dikeringkan baru dikasihkan. Untuk posisi menyusui bayi sampun mengertos ibu, kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus ngoten. Kemudian wajah bayi menghadap payudara jenengan. Jadi misalkan bayi itu jangan gini tapi gini Bu, menghadap perut bayi metode jenengan. Iya. Kemudian bayi dipeluk dekat badan ibu, jadi jangan menjauh tapi mendekat. Seluruh badan bayi ditopang ya Bu, dipegang seperti ini ya. Kemudian pastikan mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah berputar-putar, bibir bawah terputar keluar seperti ini Bu. Dagu bayi menempel pada payudara, jadi nanti sebagian besar hitam itu harus masuk, jadi bayinya itu enggak kecap. Biasanya kalau kecap itu darah banyak yang masuk, jadi nanti akibatnya kembung bayinya. Jadi ASI itu enggak keluar maksimal, tapi yang ada nanti bayinya kembung. Nah, kalau enggak sampai hitam-hitamnya itu bisa apa itu luka itu ya? Ya sama lecet biasanya. Lecet ya dulu yang itu ya sampai lecet. Kalau langsung salah nangis sama langsung itu saiki udah ada pengalaman nggih. Sudah ada pengalaman, jadi disuruh bayi nangis diberikan nggak usah tergesa-gesa, cukup tenang aja. Bayi kalau nangis itu sehat Bu, jadi jangan khawatir. Nek nangis itu bayi tambah kemusem, gitu nggih. Posisi di bawah lengan. Bayinya biar jangan nggak capek, boleh diganjel pakai bantal nggih. Kalau pas duduk itu bisa dikasih sama bantal nggih. Nek kalau posisi tiduran, posisi sambil berbaring nggak usah pakai bantal, nggak apa-apa, jenengan yang pakai bantal apa gitu ya. Nah, untuk bagaimana menjaga kesehatan masa nifas nggih, yang pertama makan makanan dengan gizi seimbang yang tadi, istirahat cukup supaya ibu sehat dan ASI keluar banyak ngoten nggih. Minum kapsul vitamin A dosis tinggi, nanti akan diberikan di puskesmas biasanya. Minum tablet tambah darah setiap hari, jadi saat lebih efektifnya malam hari menjelang mau tidur. Minumnya pakai air putih atau air jeruk. Kenapa nggak pakai air teh? Tahu nggak Bu alasannya kenapa? Teh mungkin teh ngandung itu ya apa kafe Nggak, nek kalau air teh itu ya jelas kandungan air teh itu merusak vitamin yang ada pada obat penambah darah ngoten. Soalnya menyerap ya. Iya, jadi ibarat obat yang masuk ke tubuh kita itu enggak bisa sama teh. Jadi enggak berfungsi. Jadi nek bisa ya lebih baik pakai air putih Bu. Jaga kebersihan bagian alat kelamin, wawi pakai sabun, kemudian ganti pembalut setiap kali basah. Ngaran ya? Kemudian untuk tanda-tanda bahaya penyakit ibu nifas, yang pertama pendarahan lewat jalan lahir, jadi darahnya keluar fosforan terus menerus, segera ke tenaga kesehatan. Kalau bisa kalau kayak gitu langsung ke IGD rumah sakit aja Bu. Kemudian yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bisa sampai kayak nanah itu loh Bu. Demam lebih dari 2 hari, segera periksa ya. Bengkak di muka, tangan atau kaki, mungkin dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Payudara bengkak, kemerahan disertai rasa nyeri. Jadi kenapa nek masa nifas itu netei memang enaknya sebelah kiri, tapi harus gantian Bu, kiri 1 jam, kanan 1 jam biar enggak
bengkak. Soalnya yang di sebelah sini disusui, sini menghasilkan. Nanti gantian begitu, ya. Ya. Terus, nah ibu kemarin